Shalom Bapak dan juga saudara-saudari sekalian, perkenalkan nama saya Romelu Sadaf Jadokoro dari kelas B semester 3. Pada video kali ini saya akan memberikan komentar saya terhadap bacaan yang diberikan. Bacaan yang diberikan berjudul, apa perbedaan antara eksegesis dan eisegesis? Dari judul tersebut sangat nampak dengan jelas bahwa isi bacaan tersebut memberikan suatu gambaran secara umum dan secara khusus mengenai perbedaan antara dua macam pendekatan yang saling bertentangan dalam studi Alkitab, yaitu eksegesis dan eisegesis. Eksegesis sendiri merupakan uraian atau penjelasan terhadap suatu teks berdasarkan pada analisis yang teliti, cermat, dan juga objektif. Secara linguistik, eksegesis berasal dari kata exegeomai, yang secara harfiah berarti membawa atau menuntun keluar dari. Ini artinya bahwa penafsir yang menggunakan jenis pendekatan ini dituntun pada kesimpulannya dengan mengikuti teks. Sedangkan jenis pendekatan kedua yang berlawanan dengan itu ialah eisegesis, yang merupakan interpretasi terhadap suatu bagian teks berdasarkan pada pembacaan yang bersifat subjektif dan non-analitis atau tidak berdasarkan pada penyelidikan yang mendalam terhadap suatu teks. Secara harfiah, eisegesis berarti mengarahkan ke dalam. Ini berarti bahwa penafsir memasukkan gagasannya secara personal ke dalam teks sehingga membawa pengertian menurut apa yang diinginkan. Dalam bacaan yang diberikan kepada kami, terdapat contoh yang menggunakan 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua sebagai media pembanding. Ketika menggunakan pendekatan eisegesis, makna yang dihasilkan dari 2 Tawarik 27 ayat 1 sampai 2 adalah tentang kehadiran di gereja dan transmisi dari nilai-nilai yang ada. Sedangkan ketika menggunakan pendekatan eisegesis dengan melakukan observasi terhadap ayat-ayat yang berhubungan lalu menganalisis tata bahasanya dengan melihat bahasa dan budaya aslinya, makna yang dihasilkan yaitu berhubungan dengan disiplin Tuhan terhadap anak-anaknya dengan kepatuhan total atau dengan kebutuhan kita untuk belajar dari masa lalu daripada mengulanginya. Dalam contoh tersebut nampak perbedaan yang sangat jelas antara eksegesis dan eisegesis, di mana penafsir yang menggunakan pendekatan eisegesis berusaha untuk memasukkan pendapat atau argumen atau opini pribadinya ke dalam suatu teks sehingga menggiring dan menghasilkan makna berdasarkan pada keinginan personal. Sedangkan penafsir yang menggunakan pendekatan eksegesis berusaha untuk mengerti dan mencari makna dari suatu teks berdasarkan pada penelitian dan pengamatan terhadap teks-teks yang berhubungan atau bahasa asli yang mungkin yang berkaitan yang mungkin saja memiliki makna tertentu. Menurut saya sendiri sangat jelas bahwa pendekatan eisegesis merupakan pendekatan yang lebih pas atau lebih sesuai ketika ingin menafsir suatu teks bacaan. Walaupun jika dibandingkan dengan eisegesis, eksegesis membutuhkan lebih banyak waktu. Karena ketika ingin menafsir suatu teks, yang ingin dihasilkan adalah makna yang berarti. Ketika menggunakan pendekatan eksegesis, akan sangat berhubungan erat dengan pencarian dan penemuan makna sebenarnya dari suatu teks. Karena melewati proses penelitian dan pengamatan terhadap tata bahasa asli yang digunakan, lalu sintaksis dan pengaturan-pengaturannya, sehingga kurang lebih mampu untuk menemukan makna yang sebenarnya dari teks tersebut. Sedangkan ketika menggunakan pendekatan eisegesis, ini hanya berhubungan dengan suatu poin yang ingin disampaikan oleh sang penafsir, tanpa melewati analisis-analisis terhadap suatu teks secara objektif, bahkan mengorbankan arti kata-kata yang ada di dalamnya. Akibatnya, pendekatan ini membuat penafsir sering salah tafsir. Dalam penggunaannya, seringkali saya ataupun mungkin banyak orang di luar sana menggunakan pendekatan secara eisegesis, terkhususnya bagi orang awam, dengan alasan supaya jangan terlalu to the point, atau supaya enak didengar, atau supaya lebih praktis, tidak perlu susah-susah menganalisis, dan alasan-alasan yang lainnya. Contohnya mereka yang sama sekali tidak mempelajari Alkitab secara intensif, maka kemungkinan besar terdapat salah tafsir karena mereka tidak mempelajari dengan baik isi Alkitab tersebut. Sehingga perlu disadari bersama bahwa pendekatan secara eisegesis memiliki potensi yang sangat besar dalam salah tafsir, seperti yang sudah saya berikan contohnya tadi, karena tidak melewati proses-proses observasi atau penelitian yang bertanggung jawab terhadap teks yang ingin ditafsir.
Maka dari itu sekali lagi, menurut saya pendekatan secara eksegesis merupakan pendekatan yang sangat sesuai atau yang paling pas ketika ingin menafsir suatu teks, terkhususnya teks Alkitab. Demikian komentar yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.